Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama merenungkan Ibrani pasal 11 ayat 38 dengan tema tidak layak menerima mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ibrani 11 ayat 38. Saudaraku, dunia sangat pandai memberikan label aneh, fanatik, kuno, tidak relevan. Orang-orang beriman yang diusir dan dianiaya ini diberikan label oleh masyarakat sebagai orang yang tidak layak untuk menjadi bagian dari mereka. Tapi di tengah-tengah daftar penderitaan yang mereka alami, Roh Kudus seolah menyela dengan sebuah labelnya sendiri. Sebuah pernyataan yang terbalik yang mengejutkan. Dikatakan dunia inilah yang tidak layak bagi mereka. Ini adalah pembalikan vonis yang mengubah cara kita memandang penolakan dan penganiayaan selamanya. Pernyataan ini adalah inti teologis dari seluruh bagian ini. Kalimat ini membalikan sepenuhnya penilaian dunia. Dunia, yaitu sistem manusia yang menentang Tuhan, telah menghakimi orang-orang beriman ini sebagai orang-orang yang tidak layak, sampah masyarakat yang pantas dibuang, diusir, dan dibunuh. Tetapi, dari perspektif ilahi, penulis menyatakan kebalikannya. Bukan orang-orang kudus ini yang tidak layak bagi dunia, tetapi dunialah yang tidak layak untuk menerima kehadiran mereka. Kehadiran orang benar adalah berkat bagi masyarakat, sebuah pengaruh yang menahan kejahatan dan menjadi petunjuk jalan kepada Tuhan. Dengan menolak dan menganiaya mereka, dunia membuktikan kebangkrutan moral dan spiritualnya sendiri. Dunia lebih memilih kegelapan daripada terang. Ironisnya, tindakan dunia yang mengusir mereka justru menjadi penghakiman atas dirinya sendiri. Saudaraku, pernyataan ini adalah peneguhan yang luar biasa bagi setiap orang percaya yang merasa ditolak atau dipinggirkan. Mungkin saudara pernah merasa dianggap aneh, kuno, atau bahkan berbahaya karena iman saudara. Mungkin saudara merasa kesepian dalam pendirian saudara. Godaan yang muncul adalah kita mulai meragukan diri sendiri dan berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan kita. Kalimat ini adalah suara Tuhan yang berkata seperti ini, jangan percaya pada penilaian dunia. Hakimmu adalah aku dan di mataku imanmu membuatmu begitu berharga sehingga dunia yang jatuh ini tidak pantas memilikimu. Penolakan yang saudara alami ini bukanlah tanda bahwa saudara tidak berharga, melainkan tanda bahwa dunia ini tidak layak bagi saudara. Ini mengubah rasa malu karena penolakan menjadi sebuah lencana kehormatan. Setelah pernyataan yang kuat itu, ayat tersebut ditutup dengan gambaran yang menyentuh tentang keberadaan mereka di bumi. Dikatakan mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini adalah gambaran puncak dari keadaan tanpa rumah dan terasing. Daud bersembunyi di gua-gua dari Saul. Elia melarikan diri ke sebuah gua di Gunung Horeb. Keadaan mereka yang tidak memiliki rumah di bumi adalah bukti terkuat bahwa rumah mereka yang sejati ada di surga. Saudara, status kita sebagai pengembara di bumi ini bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah kesaksian iman kita. Itu adalah pengingat bahwa kita sedang di dalam perjalanan menuju tanah air surgawi, sebuah kota yang juru bangunnya adalah Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, saat dunia menolak dan merendahkan kami karena iman kami, ingatkan kami pada kebenaran-Mu, dunia inilah yang tidak layak bagi kami. Tolong kami untuk tidak mencari pengakuan dari dunia, tetapi untuk menemukan nilai dan kehormatan kami di dalam-Mu. Biarlah status kami sebagai pengembara di bumi ini menguatkan kerinduan kami akan rumah surgawi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.